Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai materi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Sebelumnya ibu mau bertanya, ada yang pernah mendengar apa itu Isra Mi'raj? Sering ya? Pasti di antara kalian sering mendengar kata atau istilah Isra Mi'raj. Untuk mengingatnya kembali, mari kita pelajari materi berikut. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Yang mana Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram, Makkah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Sedangkan yang dinamakan dengan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, Palestina ke Sidratul Muntaha atau langit yang ke-7. Hampir 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pernah terjadi. Tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Apa itu Isra Mi'raj? Dan mengapa Isra Mi'raj bisa terjadi? Berawal dari kesedihan Rasulullah SAW karena pada dahulu kala dakwah Rasulullah SAW ditolak oleh penduduk Taif. Kemudian meninggalnya 2 tokoh besar Islam, yaitu paman Rasulullah SAW, Abu Thalib, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah SAW, Sayyidah Siti Khadijah. Hal ini sekaligus membuat penduduk muslim semakin sedih, serta kaum kafir Quraisy yang semakin memusuhi Rasulullah SAW. Dengan kejadian ini, akhirnya Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril untuk mengajak Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, di mana Isra adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, malaikat Jibril bersama Buruk menjemput dan mengajak Rasulullah SAW untuk melakukan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra dimulai dari Masjidil Haram dan berhenti pada 4 tempat untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW melakukan sholat sunat 2 rakaat bersama para nabi sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa yang turun langsung dari langit. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ini disebut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi di setiap tingkatan langitnya. Di langit pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima,
bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Sidratul Al-Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat, di mana perintah sholat adalah sebuah sarana untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga dengannya sebagai jembatan untuk sampai ke langit. Setelah selesai berdialog dengan Sang Pencipta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Tetapi di tengah perjalanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan ditanya tentang berapa banyak sholat yang harus dikerjakan, dan Rasulullah pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh kembali untuk meminta keringanan, dan Rasulullah pun kembali dan bertemu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan. Setelah pembicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke rumahnya. Kemudian datanglah Abu Jahal ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanannya itu kepadanya. Setelah diceritakan perjalanannya tersebut, Abu Jahal pun mengumpulkan seluruh penduduk kota Mekah dan menceritakannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan kembali perjalanan tersebut. Meskipun terdapat banyak penduduk kota Mekah yang tidak percaya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mampu meyakinkan penduduk kota Mekah dan memberitahukan bahwa kewajiban seorang muslim adalah menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Nah, ini adalah cerita mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita menyaksikan video tersebut, kita dapat memetik hikmah dari adanya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan kita terhadap kekuasaan Allah yang Maha Berkehendak. Yang kedua, membuat kita semakin mengimani bahwa Nabi Muhammad adalah utusan yang membawa perintah Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha menyayangi dan Maha menguatkan hambanya, terbukti dalam peristiwa sebelum Isra Mi'raj, Nabi Muhammad ditimpa musibah, yaitu dengan meninggalnya 2 orang yang dikasihi beliau. Yang pertama, paman beliau Abu Thalib, dan yang kedua istri beliau Siti Khadijah. Yang keempat, meyakini bahwa setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, mendirikan sholat fardu 5 waktu sesuai perintah Allah yang disampaikan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ada tugas untuk dikumpulkan minggu depan ya, yaitu mencari surah dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ditulis ayat beserta artinya ya. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.